Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Panitia, para pengurus, para murabbi-murabbiyah, musyrif-musyrifah, juga para tulab talibat fil ma'hadil ali li al-jami'ah al-islamiyah al-hukumiyah Maulana Malik Ibrahim Malan. Semuanya saya cintai, saya sayangi. Saya tidak tahu mana yang lebih Anda pilih, apa saya mengungkap, mengeksplor isi kitab Qurratul Uyun, atau saya menyampaikan apa yang saya alami, saya ketahui, dan yang saya yakini itu baik, karena sesama muslim itu kepingin apa yang baik buat saya itu juga baik untuk Anda. Apa yang tidak baik untuk Anda, saya juga nggak mau. Nah, kalau yang kedua yang saya inginkan, ya monggo kami menyampaikan itu. Atau gaduh-gaduh, campur-campur ya monggo. Kitab Qurratul Uyun itu isinya pertama tentang hadis-hadis, dalil-dalil yang menganjurkan kita nikah. Yang kedua, diskusi tentang macam-macam hukum nikah. Bagi orang yang begini, nikah hukumnya wajib. Bagi musyrif, musyrifah yang gak kuat nempet, hukumnya wajib. Yang kedua, diskusi tentang hukum nikah. Yang ketiga, tentang faedah nikah. Sisi positifnya apa, sisi negatifnya apa nikah itu. Kemudian yang kelima, sebaiknya temu manten itu hari apa, jam berapa. Terus kalau masih sama-sama jejakat dan perawan, itu ngebleng di rumah itu berapa hari? Kalau janda atau nikah yang kedua itu berapa hari? Kemudian yang berikutnya tentang tata krama kumpul, tata krama jima. Yang baik kayak apa? Yang berikutnya untuk menjaga keharmonisan keluarga, untuk mempertahankan gairahnya suami istri, sebaiknya pola makannya kayak apa, sebaiknya mengkonsumsi apa, dan sebaiknya menghindari apa. Yang berikutnya, posisi terbaik itu kayak apa? Yang berikutnya tentang waktu atau tempat atau situasi yang sebaiknya tidak melakukan jima. Sebaiknya tidak jima itu dalam kondisi kayak apa?
Kemudian tentang adab atau tata krama akan tidur. Yang terakhir penutup. Dari poin-poin itu mana yang diminati? Allahumma shalli ala Muhammad. Saya akan menyampaikan dari sini juga dari yang lain-lain. Kepingin saudara-saudara sebelum melanjut ke jenjang berkeluarga punya wawasan cukup. Seharusnya orang berkeluarga itu bagaimana untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas. Yang pertama, saya nanti suatu saat mati. Sambian-sambian suatu saat juga mati. Padahal kita punya idealisme, kita punya akidah, kita memiliki sesuatu yang kita jaga dan tidak boleh mati, yaitu al-iman wal aqidatul islamiyah. Satu sisi kita manusia mesti mati, di sisi lain kita tidak ingin dakwah itu mati. Kita tidak ingin iman itu mati, akidah itu mati. Bagaimana ikhtiar kita? Lawang kita mesti mati, tapi kita tidak ingin Islam itu mati. Sebelum mati Anda sudah harus mengkader. Kalau Anda sudah mengkader, boleh Anda mati. Akidah Islamiyah nggak akan mati karena sudah dilanjutkan oleh kader itu. Dan kader itu anakmu sendiri. Kalau tidak ingin Islam itu mati, nikahlah. Kalau tidak ingin Islam itu mati, punya anaklah. Dengan punya anak yang salih-salihah, ente muslim, anaknya muslim. Ente mukmin, anaknya mukmin. Ente kencang berdakwah, berjihad. Dilarang punya anak juga seperti itu. Maka tidak perlu khawatir Anda mati, Islam di kampungmu tetap berkibar. Perlunya nikah itu untuk melanjutkan perjuangan. Tapi mungkinkah anak yang dumble melakukan tugas-tugas itu? Mungkinkah anak yang lemah fisik, anak yang lemah akal, kena polio lagi, melakukan tugas-tugas itu? Tidak mungkin. Mungkinkah anak sehat tapi kelakuannya bejat melakukan tugas itu? Tidak mungkin. Artinya dari pernikahan kita berharap tidak sekedar punya anak. Kalau sekedar punya anak, Ken Arok juga punya anak. Kalau sekedar lahir anak, di Gang Doli juga lahir anak. Kalau sekedar punya anak, Bedes juga punya anak. Anak yang kita harapkan melanjutkan dakwah, melanjutkan ide-ide perjuangan, tentu anak yang kuat lahir dan batin, soleh lahir dan batin. Dan supaya anak yang lahir dari kita benar-benar anak yang berkualitas, soleh, kuat lahir batin, maka nikahnya harus benar, milihnya harus benar, pola makannya harus benar, cara jimatnya juga harus benar, cara mendidiknya harus benar. Maunya kita Porotuluyun itu begitu, gitu loh, nggak sembarang kumpul wek-wek-wek. Anak yang berkualitas harus lahir lewat pernikahan yang sah. Anak yang berkualitas
harus lahir lewat pernikahan yang sah dari bapak dan ibu yang sama-sama membawa bibit, membawa gen yang baik. Gen yang baik berasal dari nasab yang baik. Makanya nasab menjadi penting dalam kriteria calon istri atau calon suami. Anak yang baik lahir dari pernikahan yang benar, dari bapak ibu yang gennya juga baik, dan gen yang baik, bibit yang baik diproses dengan cara yang baik. Proses ada pola makan, proses ada doa, proses ada tahajud, proses ada Senin Kemis, proses ada bagaimana jima yang baik, proses ada ini ketika istri hamil melakukan apa suami istri itu, proses supaya anak menjadi berkualitas setelah lahir, pendidikannya kayak apa. Dari bibit yang benar, dari nikah yang benar, dan proses yang benar, insya Allah menghasilkan produk yang benar. Pabrik produknya akan baik asal dikerjakan oleh tenaga yang terampil, bagus, bahannya juga bagus, prosesnya juga bagus, telaten, sabar, gak gegabah. Telaten, kalem, les. Itu nanti produknya berkualitas, bermutu, dan halus. Baik. Dari 3 atau 4 aspek itu ada satu nggak terpenuhi, maka produknya, hasilnya juga nggak baik. Pernikahannya jos, bagus, islami semua, syar'i semua, tapi sampai mendapat cocok, maaf, yang mbahnya istri sampean itu orang gila. Terkadang gen gila itu menurun ke anak. Sampean ganteng-ganteng, kata anakmu. Bibit jadi penting. Nikahnya benar, bibitnya benar, tapi memprosesnya yang tidak benar. Proses yang tidak benar itu, istri hamil diberi makanan haram-haram, istri hamil dibikin hatinya sedih terus, dikit-dikit suami ngancam, ragu mana? Bahasa Blitarnya, istri itu sampai jepit-jepit. 9 bulan resah, 9 bulan ketakutan, 9 bulan panik. Kondisi panik mentalnya istri itu, sedih mentalnya istri itu akan berpengaruh kepada janin. Nanti lahir, janin itu mentalnya lemah. Anak kena beliau. Dan salah satu tanda anak itu IQ-nya agak rendah, mentalnya agak lemah, kalau kecil dia suka ngiler. Tandanya lagi, pipinya ini jatuh ke bawah, gablek. Rata-rata anak-anak yang IQ-nya 70 ke bawah, NBC lah, apa istilahnya? Idiot. Sama lihat, mesti maaf, model wajahnya, pipinya kan. Kalau anak sama lahir begitu, pertanda rotok belon. Saya ulangi dari satu persatu. Bagaimana nikah yang benar? 1. Nikah yang benar harus tidak ada paksaan. Calon suami ya senang, calon istri ya senang. Cinta dalam pernikahan itu sangat penting. Sebab kalau suami cinta, istri cinta, maka hubungan seks suka sama suka.
Suami cinta, istri cinta, hubungan jima podo karepe, dan gak ada yang terpaksa, sama-sama bersemangat. Ya. Kalau suami semangat 45, istri juga semangat 45, podo panase. Dengar. Sama-sama panasnya, sama-sama bersemangatnya. Maka apa yang disebut Quran mimma indafik, air yang terpancar kuat, serong. Itu akan terjadi. Suami punya keinginan kuat, istri punya keinginan kuat, awak sehat. Pas kumpul, suami memancarkan air yang sekuat-kuat. Istri juga mengalami orgasme yang sepuas-puas. Kalau itu bisa terus dibina, dilestarikan, maka terjadilah kepuasan di antara suami istri. Suami gagah, percaya diri, mampu memuaskan istri. Istri juga pede, gak khawatir dipecat dari rumah tangga itu. Gak kecil hati, gak pesimis, karena dia merasa telah mampu memuaskan suami. Dan kalau suami istri sama-sama puas, maka keluarga itu sakit. Dari keluarga yang sakinah, tenang, damai, ayem, tentrem, diharapkan anak tumbuh dengan baik. Dari keluarga yang kacau, dari keluarga yang broken, tukaran naik, sulit anak diharapkan tumbuh dengan baik. Ujung-ujungnya anak berkualitas. Suami istri podo senengi, lek podo senengi podo semangate. Kalau podo semangate podo puasnya, keluarga sakit. Dan bukan hanya itu, ketika suami istri podo semangate memancarkan air yang sangat keras, mani yang pancarannya, dorongannya sangat kuat, itu pertanda kalau itu bibit-bibit yang unggul. Sampean-sampean yang sekarang lahir sehat, cerdas, agresif, itu dari dulu sampean adalah pemenang dari sekian juta sel sperma yang berlomba cepet-cepetan masuk ke rahim ibu. Bapak sampean kumpuli ibu sampean, sekali memancarkan sperma kira-kira 2 sendok, itu kira-kira sekitar 5 juta sel sperma atau lebih. Ngaji yang biologi. Dan tidak mungkin 5 juta sel itu jadi manusia semua. Yang jadi satu, yang paling pertama dan paling cepat masuk ke rahim istri. Jadi yang jadi manusia sehat, itu. Suami yang dipaksa menikahi wanita, sulit rasanya dia bisa kumpul dan seperti itu. Karena nggak semangat. Apalagi bojone mas, kumpuli tak takut ini. Kalau dipaksa ya keplek, nggak bisa berbuat apa. Kalaupun terpaksa,
Nanti paling maaf keluarnya sperma itu beleler. Nanti lahir anak yang beler. Ayo, dah kasih. Berangkat. Males, goblok, Helmi. Biasa ngomong dan konek. Bagaimana nikah yang baik? Nikah yang baik, nikah antara suami istri foto-foto seneng, sama-sama senang, jangan dipaksa. Makanya Nabi menganjurkan jangan mau sangat langsung nikah, mesti dilihat dulu, sama-sama mengetahui. Sehingga kalau iya memang karena senang, jangan dipaksa. Yang kedua, setelah suami istri itu sama-sama senang, jangan nikah tanpa diridhoi orang tua. Jangan menikah tanpa diridhoi orang tua. Terus seneng yang saya maksud itu bukan seneng pacaran-pacaran itu, bukan. Ya seneng memang serius akan nikah. Kalau pacaran nggak boleh. Sebab orang pacaran itu belum tentu jadi positif sampai ke pelaminan. Terlanjur yang perempuan itu sudah lungsen. Kalau Malang wis remek kabeh. Kalau Blitar wis amoh kabeh. Sudah menjadi second hand. Nggak tahunya terus, maaf dek, kasih tak rapi, nah begitu. Dan itu banyak sekali kasus di kampus ini juga, dari awal pacaran, setelah sama-sama tamat, entah karena kasus apa, akhirnya nggak jadi di nikah. Nah yang laki-laki tenang saja, nyari laki gampang, yang perempuan itu kadung jadi mustakmalah. Jangan bunuh masa depanmu dengan pacaran. Terus pacaran itu kelemahannya lagi, kalau orang mau nikah serius kan pakai musyawarah. Kalau orang mau nikah serius kan pakai diteliti calonnya itu ya apa, kesehariannya, hidupnya sehat apa enggak, nasabnya diteliti. Itu nikah serius. Pacaran nggak pernah menimbang-nimbang dan meneliti itu. Kalau mau nikah pakai istikharah dulu. Tuan Kiai mohon diistikharoi. Kalau pacaran nggak pernah ada yang istikharah. Ketemu pacar tanpa istikharah, ketemu pacar tanpa musyawarah, ketemu pacar tanpa diteliti. Baik apa jelek, jadinya baik apa jelek, nggak pernah diteliti. Pokok seneng yo, itu aja. Memutuskan iya pacaran dengan pulang tanpa musyawarah, tanpa istikharah, tanpa penelitian, tentu nilai keakuratannya, nilai akurasinya sangat rendah. Makanya kalau saya sendiri ke santri-santri melarang pacaran, dan mahasiswa yang mau tak beri masukan, ojo pacaran. Orang itu pacaran atau tidak peluangnya sama. Yang gak pacaran berpeluang payu rabi. Yang pacaran juga kemungkinan gagal. Apa kalau pacaran mesti positif? Nah, peluangnya sama. Yang pacaran bisa gagal, yang gak pacaran bisa gagal. Hanya bedanya sama-sama kemungkinannya sama. Yang pacaran jadi mustakmalah, yang laki-laki mustakbil, yang perempuan mustakmalah. Kalau nggak pacaran, ting-ting, suci, bersih,
sering dimintai mencarikan jodoh, itu kalau disuruh mencarikan jodoh anak perempuan yang masih bersih, ori, gampang sekali. Anak laki-laki yang mau itu banyak. Oh Ustaz, saya bersih lah, ini lurus, ini lurus. Tapi kalau di kampus dia terkenal pacarnya bulan, gagal pacarnya bulan lagi, gagal pacarnya bulan lagi, sudah jadi mustakmalah sekian kali. Dan karena biasanya maaf, pacaran itu terlalu vulgar, nenteng, boncengan di kampus sambil nyambuk seperti itu, atau ngerangsel kan. Sekampus pada tahu semua. Nah kayak begitu itu kalau gagal dengan pacarnya, terus ke saya, mohon Ustaz, anak saya dicarikan. Itu dicarikan di sini sulit. Karena balik-balik misalnya saya manggil Mas siapa, betul Ustaz, ini Bekasi Niko. Ya kan, betul Ustaz, ini Bekasi Niko. Nah, makanya jangan bunuh masa depanmu dengan pacaran yang gak jelas. Ngerti ini? Nah, nikah itu seneng, podo seneng, tapi bukan berarti pacaran. Untuk positif harus persetujuan orang tua, ridhonya orang tua lewat musyawarah keluarga. Sampean sendiri tahu, bisa merasakan juga kalau kita nikah didukung 100% bapak ibu, mertua juga dukung. Selesai nikah jarak 1 bulan, maka bukan sampean sendiri yang pikir rumahnya kayak apa. Orang tua, mertua, saiko proyok, kompa memikirkan nasib sampean. Gitu. Ini aja kontrak. Oh enggak kontrak, kita belikan. Itu orang tua turun tangan semua. Tapi kalau dari awal regane sudah sakar PDW, nikah semaunya sendiri, dicegah orang tua nggak mau, ngengkel saja. Kalau setahun berjalan, 2 tahun berjalan, terus ada problem, kontrakan habis, istri mau melahirkan, katanya dokter nyungsang harus operasi sesar, kontrakan butuh 5 juta, operasi sesar butuh 10 juta, gak punya duit, sambat orang tua gak mungkin bantu, gitu. Ya wes, tak ngerti rasa no. Wong dulu diomongi, dinasihatin, udah rasa terus. Mertua juga gitu celakanya. Kiamat kan deh. Lain kalau dari awal memang diridhoi orang tua, musyawarah keluarga, ada problem sekecil apapun, orang tua mertua siap membantu. Itu nikah yang ideal, podo seneng, tidak pacaran, diputuskan keluarga atas ridho orang tua. Lebih dari itu lagi, kalau sampai punya kiai karena di Ma'had ada Gus, karena di Ma'had ada ya Hamzawi, atau pondok di Mergosono ada Bayi Masuki, atau di Gasek ada saya. Itu bukan hanya orang tua meridhoi, lebih dari itu suami kiai istikharah. Ternyata hasil istikharah kiai positif, dan kiai juga ridho. Wes dok, lek sampean rabi kariku, aku ridho to nyakrat. Kapan rabi tak tekani aku sing ngadapi. Itu semakin sampai mantap, sampai melangkah ke jenjang keluarga itu semakin mantap. Nggak ada keraguan sedikit pun yang menghantui sampai. Jadi keluarga batin itu semakin sakinah, tenang. Itu pernikahan yang ideal. Terus pernikahan ideal menurut saya milih calon. Calon itu kalau bisa jangan memilih calon yang bermasalah. Ada calon cantik atau ganteng, tapi dengar-dengar itu juga dibidik oleh siapa?
Apalagi teman yang membidik itu lebih dulu. Sampai kalau kira-kira dia cantik tapi bermasalah pakai rebutan orang banyak, mending sampean mundur halus aja. Nyari yang lain, dunia sudah tidak seluas daun. Masih ada yang ganteng, masih ada yang cantik. Terus begini loh, ternyata maslahat itu tidak harus ganteng atau cantik. Orang dapat suami ganteng itu belum tentu sakinah. Suaminya ganteng plus agak sombong, agak sombong, kurang setia lah. Itu sering mengancam istri. Kalau nggak begini saya nikah lagi loh Pak. Mau apa enggak? Kalau enggak saya nikah lagi. Dan karena dia ganteng, pede mesti laku lagi. Suami ganteng kurang amanah. Dek, ada tugas di Bali saya sebulan. Tugas. Nanti lirik-lirik lagi. Kadang-kadang suami yang nggak terlalu ganteng, jujur, lurus, itu tambah tenang hati. Dengan lurus dan takwanya nggak mungkin dia tolak-tolak. Dengan wajah yang agak pas-pasan nggak mungkin payu maneh. Sehingga dipamiti suami, Dek, ada tugas di Bali, di Makassar sebulan, kok mau masuk ke tindak. Istri nggak pas-pas sama sekali. Jadi belum tentu loh, suami ganteng, istri cantik terus mesti bahagia, itu belum tentu. Mental sangat menentukan. Kejujuran, keamanan, tanggung jawab batin itu sangat menentukan kesakinan suami atau istri. Jadi membidik calon itu jangan calon yang bermasalah. Kira-kira bermasalah mundur aja. Dan sampai mau maju asal sudah clear. Istilahnya Kanjeng Nabi itu jangan melamar orang yang sudah dilamar orang lain. Kecuali pelamar pertama sudah full ikhlas meninggalkannya dan mempersilahkan, terus monggo mas, saya menyerah. Silahkan masuk. Yang kedua, calon suami atau istri, satu, dari nasab yang sehat lahir batin. Sehat lahir batin itu fisiknya sehat, kemudian mentalnya juga sehat, nggak ada gen, apa tadi? Nggak ada gen gila, sehat. Sehat lahir batin itu secara hidupnya apa istilahnya? Track recordnya lah. Tidak pernah mengkonsumsi obat-obat terlarang. Terlebih kalau itu narkoba, pemulihannya lama, sekitar 20 tahun. Untuk menghilangkan pengaruh zat-zat aditif dari tubuh itu, lama sekali. Kalau dia mantan pengkonsumsi narkoba, jarak setahun 2 tahun setelah berhenti terus Anda nikah, itu kadang-kadang sperma, sel sperma yang masuk di rahim sampean, itu sel sperma yang mungkin kromosom calon kakinya cacat, kromosom calon ininya cacat. Makanya sekarang itu kadang ada orang ganteng sempurna, istri sempurna, anaknya cacat apana. Itu karena maaf, sel sperma itu dirusak oleh zat aditif yang diakibatkan oleh obat-obat keras itu, terlarang. Jadi tentukan, pastikan calon sampean itu pola hidupnya sehat. Kalau pola hidupnya nggak sehat, kita khawatir zat-zat terlarang itu merusak sel, merusak gen, merusak kromosom. Sekalipun secara medis ada jalan, tapi mahal. Termasuk di Karangmenjangan Surabaya punya lab. Taruhlah sampean nikah dengan morfinis, nikah dengan orang yang kena HIV. Kalau ingin punya anak, nggak berhubungan jima, suami diambil sel spermanya, diambil pakai suntik atau pakai operasi,
istri juga diambil ovumnya. Sel sperma dan ovum istri itu dibawa ke lab karena menjalan. Pas ke dokter, tolong dok, teliti sel saya, teliti kromosomnya. Barangkali ada kromosom cacat, buang itu, diganti dengan kromosom dari sel manis saya juga yang sempurna, tidak cacat. Diteliti, kromosom dalam hidungnya pesek. Carikan kromosom dari sel manimu juga yang calon hidungnya tidak pesek. Secara medis ikhtiar begitu bisa, tapi ratusan juta. Ketimbang ratusan juta, mending dari awal milih calon yang sehat. Sehat gennya, sehat nasabnya, dan sehat pola hidup. Sehingga dipastikan calon istri, calon suami itu sel-selnya tidak ada yang rusak, gennya nggak ada yang rusak. Bagi calon istri atau calon suami yang sebaiknya dinikahi, di samping sehat lahir batin itu dari keturunan yang soleh. Dari mbah-mbahnya sudah ahli ibadah, dari mbah-mbahnya ahli zakat, hati-hati kerja. Makanan dari nenek moyangnya makanan halal. Gak ada nenek moyangnya suka pencuri, suka nyolong, suka korupsi, gak. Jadi dari nasab yang soleh. Kalau calon istri, calon suami dari nasab yang soleh, andai kumpul malam pertama lupa gak berdoa, insya Allah anak cucumu masih baik. Sampai gak berdoa, mani yang akan masuk di rahim istrimu itu mani yang sudah disokong doa sejak zaman dulu kan. Mbah Yud sampean dulu berdoa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Mbah Canggaku berdoa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Giliran sampean kumpul lupa enggak berdoa, anak masih soleh. Kalau calon suami istri dari keturunan yang tidak soleh, maka sampean yang harus kenceng tahajud, kenceng puasa Senin Kamis, kenceng tirakat dan berdoa. Kalau sampai dari nasab yang gak baik, sampean sendiri blokon gak baik juga, bolak-balik mau kumpul gak nunggu lali, maka calon janin yang akan lahir ini, calon janin yang gak pernah didukung doa. Terus jadinya kayak apa? Calon dari keturunan yang yang soleh, calon dari keturunan mertua sampean kerjanya juga bersih, nggak ada korupsinya, nggak ada apa. Kenapa? Kita khawatir kalau calon mertua atau mbahnya itu orang maaf kurang brengsek, ngawur kerjanya, nolong arom-arom, togel, belum tobat lagi. Jangan-jangan dia dulu makan sate, habis dapat hotel harum-harum, korupsi makan sate. Setelah makan sate, syahwat kuat, kumpul istrinya. Mani yang masuk ke rahim istrinya itu mani dari sate haram itu. Lahir calon suami sampean itu, lahir calon istri sampean itu, kelakuannya berkedut, membawa karakter yang tidak baik. Karena menurut Quran ada korelasi antara makanan haram dan amal soleh. Makanan halal dan amal soleh. Kulu minat thayyibati wa amalu soleh. Makanlah yang halal dan beramallah dengan amal yang soleh. Artinya syaratnya amal soleh, makanannya harus halal. Jadi calon istri suami dari keturunan yang soleh. Karena itu tadi. Terus maaf, jangan pernah hubungan kecuali benar-benar sudah sah lahir batin qabil itu nikah. Hampir semua anak, meskipun gak 100%, hampir semua anak yang lahir dari perzinahan itu sulit dididik, sulit disolehkan. Gak percaya, ayo survei ke Gardoli. Berapa apa? Anak-anak yang lahir di Gardoli itu banyak atau bahkan hampir semua lahir tanpa pernikahan.
Dan meskipun di Gang Doli ada musola, di Gang Doli ada DPG, di Gang Doli sana ada MTQ, pesertanya balon-balon itu. Iya, ada MTQ. Ada beberapa yang hafal berapa juz, tapi kelakuannya ya begitu aja. Di Gang Doli ada pengajian langsung MUI Jatim. Karena saya juga kadang diajak koordinasi. Jadi yang menangani ceramahnya itu langsung MUI tingkat Jawa Timur. Tapi yang namanya TPQ, musola, Ramadan Terawih, tadarus, MTQ, ceramah dari MUI tidak bisa berbuat baik untuk mensolehkan anak-anak yang memang lahirnya nggak jelas. Dan kebanyakan anak-anak mereka ya nakal lagi seperti ibunya, nakal lagi seperti orang tuanya. Kalau saya pikir-pikir, kenapa anak yang lahir baik begitu sulit disolehkan? Itu di samping pengaruh macam-macam, juga pengaruh doa ketika kumpul. Orang itu kalau nikah, mau kumpul itu tenang, halal, thayyibah, dan doa minimal bismillah, itu minimal. Apa ada orang zina itu wudhu dulu, sholat hajat dulu 2 rakaat, habis itu berdoa bismillah, Allahumma jannibna syaitan. Apa ada? Kalau orang resmi berkeluarga, biasa berdoa begitu. Orang zina nggak mungkin. Bahkan kalaupun berdoa, doanya itu jelek. Kalau kita nikah doanya kumpul jadi anak soleh, kan begitu. Sebelum kumpul doa. Kalau orang zina takut pacarnya ini hamil. Karena takut hamil, maka dia berdoanya begini dalam hati. Mumpung-mumpung gak jadi menungso, mumpung-mumpung gak jadi. Takut kalau jadi, mumpung-mumpung gak jadi menungso. Akhirnya dengan kehendaknya Allah takdirkan jadi. Sehingga ketika lahir, dohir seperti manusia, suratan. Tapi akhlaknya, kelakuannya, setan. Kenapa? Nah, memang dulu yang diminta begitu. Muka-muka gak jadi. Jadi sekali lagi, untuk berharap kita punya keturunan yang berkualitas lahir batin, agar bisa melanjutkan jihad perjuangan kita, dakwah kita, itu harus itu tadi. Jangan kumpul sebelum qabil itu nikahan. Nikahnya yang ideal kayak yang saya ceritakan itu tadi. Apalagi terus setelah pernikahan itu beres ideal kayak saya tadi, kumpulnya juga ideal. Kumpul ideal itu dong, suami istri sehat. Lek pas greges ojo dipaksa. Mas aku rotok greges panas-panas. Kudu gelem ojo. Atau suami lagi gak sehat, gak semangat, jangan dipaksakan. Khawatir kita dari kumpul yang kita sehat itu jadi. Nah, pancaran air sperma itu gak kuat, leler gitu. Sehingga nanti mental anaknya itu mental yang kurang agresif, leler. Kiai yang biasa ngaji begini-begini, hampir semua kiai itu anaknya cerdas. Hampir lihat di mana-mana. Loh, kenapa sih? Biasanya kiai atau bos itu nggak pilih sendiri, tapi dipilihkan apa? Milihnya seperti kriteria yang saya katakan itu. Terus kumpulnya, terus apa? Mereka kan nggak pakai pacaran. Karena nggak pakai pacaran, namanya kumpul malam pertama itu 4-4-0 itu. Ibarat PNL
listrik. Bukan 110 tapi voltasenya itu 440. Iya. Namanya santri, yang ini santri putri, nggak pernah pacaran, nggak pernah ketemu, sama-sama sehatnya. Begitu diangkat ini kan, salaman ini langsung tercep. Kayak orang kesedot listrik gitu. Nanti malam tamu pulang, awak sehat, kumpul. Itu Masya Allah sudah. Sanyo, lebih dari sanyo. Dari nggak pernah pacaran, terus sama-sama ingin sangat bersemangat itu. Akhirnya kualitas air mandinya luar biasa. Kualitas ovumnya luar biasa. Melahirkan anak gus-gus yang begitu-begitu. Rata-rata di mana-mana salah anaknya dia cerdas. Terus tidak setiap malam kumpul. Ya itu, jarang-jarang kumpul. Seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Jadi kangen lama nggak ketemu. Kumpul lagi, jos lagi gitu. Nah orang awam itu nikah tanpa dalam pengalaman atau ilmu seperti ini. Salah itu aja sudah. Sehingga kiat-kiat konsep untuk melahirkan keturunan berkualitas mereka nggak tahu. Nah kiai-kiai gus-gus itu tahu nih. Kita misalnya sampai hari pacaran biasa, ambung-ambungan biasa, lebih dari ambungan biasa. Nanti kemandan baru malam pertama ya biasa, nggak bersemangat. Pacarannya biasa, kayak sayur rontok-lontok ini. Lahir anaknya pun ya biasa. Kalau saya boleh pamer, anak saya nomor 1 Habib itu kalau nggak salah itunya 130. Terus Bella nomor 2 sekitar 135. Yang nomor 3 Sofi yang dapat beasiswa Turki itu sekitar 100 juta per tahun. Itu di Pasiak dapat beasiswa sekitar 100 juta per tahun, nggak bayar. Sekarang SMP kelas 2 itu IQ-nya 152. Dan begitu itu ya bukan saya, dok, kiai-kiai lain ya rata-rata begitu. Memilih dan nggak pakai pacaran dan nggak berbagi kumpul. Kalau nggak sehat, jangan kumpul. Ngereges, jangan kumpul. Awak nggak pakai tertarik, nggak mood, kalau bisa nggak kumpul. Jadi kumpul itu suami istri benar-benar mood gitu. Gas. Langsung personal 5. Nah, saya lanjut. Terus, ya. Kalau masih muda begini nggak masalah, asal sehat aja. Kalau sudah agak lama berkeluarga, saya sudah sekitar 17 tahun berkeluarga. Anak pertama sudah umur 16 tahun. Ini menghindari makanan-makanan yang kecut. Jadi makan apa? Belimbing, dikit ada asam, dikit ada sesekali begini. Gitu. Pencit dikurangi. Ya. Terus
tomat seperlunya, jangan banyak-banyak, timun seperlunya, karena itu merendahkan darahnya menjadi rendah. Sate monggo, syukur manggangnya setengah mateng, tapi terlalu banyak juga darah tinggi, tidak baik. Jadi pola makan yang sehat. Terus keluarga yang lama nikah nggak segera punya anak, biasanya tak beri terapi seperti itu. Ini mas, disehatkan bibitnya. Karena gimana Ustaz? Konsumsi rutop. Rutop itu kurma yang kemambur itu, yang warnanya kuning-kuning. Ya. Di Embong Arab, toko Embong Arab itu kadang ada pesanan. Pagi satu, sore satu, selebihnya diwadahi tukang. Besok begitu. Itu memproduksi sel darah putih, ketahanan tubuh. Diteliti oleh Fakultas Biologi kita ini. Rutop itu banyak menghasilkan sel darah putih. Agar bibitnya sehat, kondisi tubuh fit, itu mengkonsumsi rutop. Terus setelah mengkonsumsi rutop sebulan atau apa, dimpet nggak kumpul dulu. Nanti pada saat 5 atau 6 hari setelah istri suci dari haid, 5 atau 6 hari istri suci dari haid, malamnya kumpul. Jadi sebulan 2 bulan sudah makan rutop, kemudian sebulan atau 2 bulan setelah itu, 5 hari setelah suci dari haid kumpul sebelum dimpet. Nah, malamnya kumpul itu paginya misalnya pamit di kampus nggak masuk, itu disampaikan dia ada di rumah makan, melaku gitu. Jadi kondisi itu benar-benar. Nah, terus posisinya posisi yang paling normal, jangan posisi aneh-aneh. Posisi macam-macam itu hanya indah dalam angan-angan, hanya indah dalam mimpi. Gitu. Mari ngono remeh banget. Sakit semua, pegel semua. Gak usah ngelakuin posisi yang macam-macam. Posisi biasa tetap ar-rijalu qawwamuna 'alan dan kalau ada kemungkinan sumurnya sangat dalam, terus kalarnya timbanya itu nggak sampai, kan timba air kan, timba air. Maka di sini juga di kitab-kitab yang lain itu dianjurkan di sininya istri, di sini yang pasti itu diganjel bantal tipis, iya, untuk mencetekkan sumur. Posisi itu juga berfungsi untuk membantu membuka pintu rahim. Sehingga 2 bulan gak hubungan, terapi pakai rutop, sel darah putih penuh, sel sperma penuh, sehat. Pagi ketika malam merencanakan kumpul, pagi gak beraktivitas di kantor, sama-sama di rumah, makan yang kenyang, enak, keringat keluar. Ya, kan? Kemudian mungkin kalau pendekatan agama malam pada sholat isya mau begitu, sholat sunat dulu. Kemudian kalau perlu baca yasin ya baca yasin. Terus posisinya seperti itu. Kalau ingin berlama-lama, nggak usah bangun up dulu. Kalau ingin berlama-lama, kompornya nggak usah dipanasi dulu, langsung aja. Ya, kemasan bentar, langsung
Terus nggak usah banyak gerakan pola tingkah. Kalaupun ada gerakan dikit, biar bisa lama. Nanti kalau bisa lama itu apa? Karena istri itu panasnya agak lama. Suami segera panas. Kalau istri belum panas, suami panas, nanti suami mengalami orgasme, istri belum. Kalau hubungan itu sering 1-0, sulit jadinya. Ya, apalagi 0-0 nggak jadi. Idealnya itu antara Arema dan PSMS besok lusa itu 1-1. Dan 1-1 yang paling ideal itu baru. Makanya sing lanang ojo kakean tingkah, jangan dipanasi panas teman-teman. Tenang aja sudah. Agar lama, perlunya kalau lama itu istri sudah panas. Diharapkan nanti oke, keluar. Tapi nggak bisa dikomando. Nah, kalau bisa balik 1-1 dengan pengkondisian dari awal seperti itu biasanya terus bisa positif hamil. Yang begitu itu sudah banyak. Tak beri apa? Caranya. Tak beri advice seperti itu. Masukkan. Nah, di sini ada macam-macam. Toh di sini yang direkomendasikan yang seperti tak ceritakan. Yang lain-lain sebaiknya nggak usah. Kalau dari samping, dari atas, dari belakang nggak usah. Kadang-kadang, mama, kalau dua-duanya sambil berdiri, itu terus akibatnya ayang-ayangan. Kembali ke laptop. Untuk ikhtiar menghasilkan keturunan yang berkualitas, nikahnya kayak tadi, pilih calonnya kayak tadi, kemudian kumpulnya sehat, pola makannya juga sehat, produksi sel spermanya yang banyak, antara lain pakai rutok. Kondisi tubuh ini sel darah putihnya juga cukup, berarti ketahanan tubuhnya luar biasa. Sel darah putih itu kan ketahanan tubuh, tentara. Nah, itu. Terus kumpulnya seperti itu. Nah, lebih baik lagi kalau itu dirancang itu malam Jumat. Kalau nggak malam Jumat lebih barokah lagi, lebih barokah lagi. Setelah Jumatan pada asar. Pokoknya setelah Jumatan. Kenapa setelah Jumatan? Ini benar. Mengurus dunia, kerja termasuk begitu kan urus dunia. Satu-satunya waktu yang direkomendasikan Quran urusan dunia itu hanya pada Jumatan. Pak Ida Qudiyat Salatu Fantasmu fil Ardi Wabtahu min Fadlillah. Kalau Jumatan sudah dilaksanakan selesai, kembali menyebar ke bumi, cari rezeki, termasuk rezeki itu. Bahkan kalau bisa hari Jumat toko pagi tutup, pada Jumatan buka. Barokah. Nikahnya pagi, monggo. Tapi kumpulnya pada
yang ibu-ibu ini nanti kalau kadang-kadang ada kesucian atau sudah lama punya anak dua, kita ibarat tahun itu agak dol. Ada pola makan yang kurang meriah dan suami puas. Ya, ada pola makan yang kurang meriah, suami puas. Pertama, kemangi. Kemangi itu luar biasa. Jadi kalau mbak-mbak nanti punya suami terus nggak pede dengan itunya, agak lonjong. Nanam kemangi, lalapan kemangi atau bodong kemangi atau masak lele itu yang kuahnya santan kental nyemak ada kemanginya. Ya, menu kemangi sering, tapi jangan terlalu sering karena luar biasa menurunkan tekanan darah. Ini sepertinya. Ini tentang pola makan, tentang posisi sudah, tentang harinya juga sudah, kondisi tubuh sama-sama sehat. Kemudian tempat, upayakan ini mas-mas, ini setelah nikah itu dalam waktu nggak lama segera mandiri. Entah mandiri itu kontrak atau kalau kaya ya punya rumah sendiri. Istri maaf, istri yang berbulan-bulan mungkin bertahun-tahun hanya nurut di rumah sampean, berarti nurut di rumah mertua. Itu nggak pede, kecil hati gitu loh. Takut. Apalagi mertuanya agak keren. Nggak bebas, nggak leluasa. Nah, istri dalam kondisi mengalami tekanan batin, itu kalau hubungan nggak bisa maksimal. Sering hasilnya 1-0. Sehingga keluarga itu kurang sakinah. Gitu. Kalau istri solihah 1-0 mengalah. Jadi orang sekarang kan terang-terangan protes. Mas lerene mas ini. Lapo 1-0 doang. Jadi saya dulu sebulan setelah nikah itu segera mandiri kontrak dirasain. Setahun kemudian membeli tanah yang sekarang jadi rumah, jadi pondok dan sebagainya. Jadi tahun pertama kontrak sambil nyari tanah, tahun kedua beli tanah plus bangun, hanya 2 tahun terus langsung. Itu istri lebih tenang. Agak jelek-jelek sedikit kalau rumah sendiri, istri lebih kuat. Terus karakter suami harus full amanah, full sidik dan full setia. Itu istri melayani sampean itu dengan penuh ikhlas, lego dengan gak ada paksaan sama sekali. Terus jangan pernah ngancam istri dan jangan nikah dua. Nikah 4 juga kan. Kecuali istri yang mempersilahkan. Begini loh, sesolehah apapun istri, itu kalau suaminya punya istri lagi, nikah lagi, bagaimanapun ya sakit hatinya. Dikit lagi. Kemudian malam itu kebetulan giliran suami ke istri muda kan, pamit pada istri tua ini. Saya malam ini saatnya ke sana. Monggo mas. Ya dohirnya dimonggokan tapi ya tetap berat. Malam.
dan dia ambil tua. Malam-malam bangun. Biasanya kalau kemarin-kemarin ada suami di sampingnya, ya, suami ingin mendoakan adik. Kali ini karena malam suami ada di istri yang lain, ya, istri itu bangun, yuralahna bapak mau nangis. Nelongso kerana gitu. Saat sudah melahirkan anak, kebetulan suami kenceng fikihnya sampai melahirkan, tapi hari itu suami gilirannya ke istri muda. Maka menurut fikih tetap harus adil, sini semalam sana semalam. Apesnya pasangan lahir itu malamnya sana, sehingga saya melahirkan tanpa ditungguin suami. Makanya tak anjurkan gak usah nikah dua. Terus lebih dari itu, nanti kalau bayi sudah umur berapa minggu, berapa bulan, biasanya malam bangun terus ngompol kan. Suami setia biasanya begitu bangun, bayinya bangun ini. Nanti bayi itu kayak Gus Dur itu yang diceritakan Bu Sinta. Mas Dur itu sangat setia. Anak-anak dulu kalau malam lilir itu Mas Dur yang bangun terus cekatan ganti pokoknya ini. Setelah ganti pokoknya terus diberikan kepada saya tinggal ngemini. Ketika suami nikah dua dan malam itu giliran sana, sama bangun sendiri, mopoi sendiri, yo malah nasib. Sesolihah apapun saya setawakal apapun tetap nelongso tekanan batin itu kalau sekali dua kali nggak apa-apa. Hamil 9 bulan tekanan batin, menyusui 2 tahun tekanan batin, anakmu goblok-goblok. Memble. Dari tadi judulnya bagaimana melahirkan anak yang berkualitas. Qurrata a'yun. Untuk melanjutkan dakwah, jadi pimpinan semua anak, jadi tokoh semua. Waja'alna lil muttaqina. Nah, begitu itu konsepnya. Terus nanti setelah lahir, langsung lahir ini gimana? Setelah pembuahan kayak begitu tadi, berhasil hamil. Suami harus lebih setia lagi. Istri hamil itu sangat peka. Ada SMS nggak jelas sudah waduh. Jadi hamil itu istri sangat khawatir gitu. Kenapa khawatir? Maklum, kemarin belum hamil, setiap hari bisa melayani suami. Dalam kondisi hamil tua besar kan sulit kan dia melayani suami. Itu kalau suami nggak semakin setia, istri itu khawatir jangan-jangan suami nyari pelampiasan ke doang. Khawatir. Makanya supaya hamil 9 bulan itu tenang, jamin enggak deh, anak full setia. Nyong setia nyong. Itu bahasa sana. Merebet, mana lagi? Nyong. Upacara ditemui ada santri dari sana nyanyi Indonesia Raya. Indonesia tanah airnya. Mestinya tanah airku, tanah airnya. Ya, istri hamil semakin setia. Upayakan istri tidak mengalami kesulitan ekonomi.
Jadi kalau ada kesulitan apa, istri nggak usah diberitahu. Selama hamil, selama menyusui. Kalau susah kerja biar sampean aja. Gimana Dik? Beres. Beres. Karena kalau lagi ada beban berat begini, terus mikir keuangan, nanti sumpah. Nah, sumpah terus-terusan kasihan janin juga. Gitu. Upayakan sampean yang terjun ke belakang. Terus yang istri, kalau banyak membaca Quran selama hamil itu ngejos sekali. Di sini Sumber Pucung, Kelurahan Jatikerto, ada anak namanya Agus. Ketika Gus Dur masih hidup, Gus Dur datang ke rumah Agus itu, titip koper 3. Setelah Gus Dur wafat, ternyata 3 koper itu isinya duit 3 miliar. Terus perintahnya supaya dibagi ke fakir miskin, yatim-yatim, yang di duit itu sudah diamplopi. Di amplopnya itu ada namanya, yatim ini alamatnya. Yang jadi pertanyaan yang pertama, Gus Dur memang hebat. Kenapa Agus yang dipilih Gus Dur untuk membagikan? Dan oleh Gus Dur dijuluki Kanjeng Jatikerto. Sekarang masih ada, umur sekitar 30. Hebatnya apa sih Agus ini? Gus Dur yang di Jakarta milih. Padahal ya dengan anak kami ya biasa, bal-balan ya. Tapi ininya kan yang dipilih Gus Dur. Dia aslinya Pondokusumo. Ternyata selama hamil dia itu ibunya di masjid, sering di masjid aja baca Quran. Kalau sudah beres-beres dapur, kembali ke masjid baca Quran. Itu Agus kecil, dari TK biasanya baca Qul Huwallahu. Itu surat Agus kecil. Nah, terus saya punya teman sekelas namanya Sukarji dari Jombang. Kalau nggak salah sekarang ketua Stain Solo. Bukan Solo. Kalau Solo lain. Nama Solo. Arek Karuta. Sukarji itu cerita, Mama saat hamil Gus Dur, ibunya Gus Dur itu khataman Quran 100 kali. Nah, barangkali kepingin anak-anak berkualitas, banyak-banyak baca Quran selama hamil. Dan istri akan tenang istiqomah baca Quran asal suami jamin setia dan jamin keuangannya. Nyambut gawe ini super hati-hati, haram jangan sampai dibawa pulang kalau haram. Kasihan janin sampean terasupi dengan ASI yang haram. Jangan. Terus nanti setelah lahir, kalau di kampung Saman ada kiai sepuh, pulang dari bidan sebelum ke rumah disowankan dulu kepada kiai sepuh, mohon didoakan. Sahabat itu begitu tradisinya. Dari kabilah bidan sebelum dibawa pulang sowan Kanjeng, terus didoakan Kanjeng Nabi. Ya sekarang para Anbiya kan ulama yang melakukan itu. Terus pendidikan yang paling utama, pendidikan di lingkungan rumah tangga. Jangan pernah cekcok. Pokok anak itu melihat bapak ibu itu baik, guyup, rukun, damai, poso, adab, sopan santun, sholat, ibadah, pinter. Itu setiap hari melihat sosok bapak ibunya itu betul. Jangan sampai baik anak itu melihat bapaknya ngamuk, picet, cantik. Itu nanti ditiru anaknya. Dijaga betul. Lahir Mas Nuki apanya Gus di sini? Kalau menasihati santri, kalau barangkali sangat konflik dengan istri, tengkar. Tunggu sampai anak-anak tidur semua. Setelah anak tidur semua, masuk kamar, kunci, silahkan tengkar.
nggak jadi lengkap. Biar negatifnya Bapak Ibu tidak dilihat anak. Itu bagian dari pendidikan, memberi contoh langsung, mengkondisikan secara langsung. Terus makanan halal, kondisi keluarga seperti itu, pendekatan agama, dan nanti upayakan anak sampean dekat para ulama. Sekarang itu yang namanya wong kang soleh kumulon, lingkungan yang baik, itu ya di pesantren itu sih. Di luar pesantren, misalnya anak sekolah umum itu lingkungan lorek. Anak dimasukkan pesantren, jamin kiainya 100% Islam. Jamin ustadznya 100% Islam. Sholat. Masuk pesantren itu masuk lingkungan Islam full, sholat full, ngaji full. Tapi kalau nggak pernah di pesantren, di sekolah umum, maaf, di sekolah umum, kadang kepala SD-nya Kristen, kadang guru matematikanya Kristen, yang mereka ikut mewarnai anak saya. Diharapkan full soleh, ya sulit. Wong orang Kristen yang ikut mewarnai. Kalau di sekolah umum, kadang guru-gurunya yang Islam pun, sing lipo sholat, sing lipo gak sholat. Namanya juga lingkungan umum. Teman sekelasnya 40 anak, 3 Kristen, 37 Islam, tapi dari 37 Islam itu Fayadul yang kamu sholat, anak 10, anak 15, selebihnya tidak sholat. Anak yang masih butuh diwarnai positifnya lingkungan, tapi harus ada di lingkungan yang campur aduk, rasanya sulit diharapkan menjadi anak yang soleh, kecuali kalau pengaruh keluarga lebih kuat. Sepulang dari SD soleh ngaji, terus ditunggu ibu EDW, faslun utawi ibu ngaji mabatik, diulang bapak EDW, jamaah diajak bareng-bareng masjid. Kalau keluarga sangat kuat kesantriannya, mau sekolah di Kristen di Amerika di mana-mana nggak masalah. Tapi kalau keluarga sampai keluarga umum yang nggak patek sempat, nggak patek koper mendidik sendiri kepada anak, mending plung lebok di pesantren, taman SD, taman sanawiyah, lebok di pesantren. Pilihannya madrasah. Itu aliran saya begitu. Kalau SD Islam kayak Sabilillah begitu. Insya Allah dengan pendekatan seperti itu, tujuan pernikahan mengharapkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, itu akan tercapai. Wa ja'alna lil muttaqina. Saya kira begitu. Jangan lupa, soleh itu lahir batin. Soleh fisik juga soleh psikis. Soleh jasadiyah juga soleh rohani. Soleh jasadiyah itu dirinya baik, fisiknya baik, sempurna, atletis, gak loro-loro. Soleh batin dekat Allah, sedekap ibadah, hatinya bersih, gak dendam, gak dengki, dungannya mandi, ilmunya banyak, itu soleh batin. Itu pula menurut Quran suatu saat yang berhak dan berpeluang memimpin umat. 1 menit aja. Ada suksesi di zaman Toluk. Ketika raja mau meninggal, sudah sepuh, ring 1 berarti keluarga kerajaan mulai bertanya kepada Nabi sebagai sesepuhnya, Nabi, kalau raja ini meninggal, siapa penggantinya? Orang-orang dalam ring 1 itu berharap sampai naik, berharap begitu ditunjuk. Tapi ternyata di luar dugaan mereka, si Nabi itu menyebut orang yang jauh dari lingkaran keluarga dalam. Innallaha qad ba'atha lakum Taluta. Allah sudah menetapkan calon raja yang memimpin kamu, Talut. Dan mereka protes. Loh, kok Talut ketemu pirang perkara, melarat, nggak punya dana kampanye, besok mau jadi
pemimpin kami. Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Ya bagaimana mungkin dia akan menjadi raja kami? Kamilah yang lebih berhak menjadi raja. Walam yu'ta sa'atan minal mal, dan dia enggak punya harta lebih. Hartanya lebih ditolong, apa iso kampanye? Nabi itu bilang dia jadi raja bukan karena ini. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah memilih Talut meskipun bukan dari keluarga dalam, karena Talut memiliki kelebihan bastah, keleluasaan luas dalam hal fisik, jasmani, wal ilm, yang termasuk rohani, ilmu. Syaratnya pemimpin, dan itulah namanya anak cucu kader yang berkualitas. Fisik prima, ilmu luas. Itu solih yang memungkinkan waja'alna lil muttaqina imama. Apa? Bastatan fil ilmi wal jism. Pinter, alim, apal hadis ewon-ewon, tapi loro-loron gak mungkin memimpin, gak mungkin jadi pengasuh pesantren. Sehat, goblok, yang gak mungkin. Jadi saleh lahir batin itu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu. Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah malam ya, sudah dekat juga. Saya sendiri dari moderator memberikan satu kesempatan bagi putra, satu kesempatan bagi putri. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, atau mungkin dari Mas yang pakai kopiah. Jadi menikahnya itu berdasarkan dari orang tua. Jadi asumsi orang tua itu mengasumsikan bahwasanya Witing Krisno jalanan sempurna. Jadi nggak ada suka sama suka antara laki-laki dan perempuan yang akan menjalin hubungan rumah tangga. Itu gimana dalam pandangan Islam? Yang kedua, tadi kan sudah ada bagaimana posisi terus pola makan Anda. Yang saya ingin tanyakan adalah doa sebelum meniup ubun-ubun istri itu seperti apa? Doanya. Dan yang ketiga, yang terakhir, dua aja. Ada. Terima kasih mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perspektif Islam dalam membedakan cinta dan nafsu? Yang keduanya tidak dimunafikkan akan mengarah pada seks. Yang kedua, kita bagaimana perspektif Islam dalam membedakan cinta dan nafsu? Yang keduanya tidak dimunafikkan akan mengarah pada seks. Dan pertanyaan kedua, kita tahu bahwa seks merupakan kebutuhan bagi setiap individu yang merupakan jalan untuk melakukan reproduksi. Tetapi bagaimana Islam memandang jika terdapat sepasang suami istri yang mana mereka hampir beberapa kali dalam sehari itu melakukan kopulasi atau bersenggama? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang dimaksud senang itu bukan senang pacaran ulung-ulungan begitu. Yang penting sampean dengan calon istri itu nggak ada keterpaksaan. Kami orang pondokan. Jadi ketika saya dulu melihat calon istri di Pondok Melangitan, hafalan Quran itu saya, Neng Is pengasuh Pondok Hafalan Quran itu menyuruh istri minuman ini. Saya cari kamu di sana. Jadi Ustaz, oke. Gitu aja gitu. Yang penting saya mau, dia juga mau. Nah, bapak ibu ya nggak memaksa juga. Ya Pak Nak? Oke. Atau yang calon istri itu menang, berarti sudah mau.
Jangan ditayangkan kalau cinta itu ketukan rondo kemana-mana. Ya enggak begitu kan. Yang penting calon suami jangan dipaksa, calon istri juga jangan dipaksa. Orang tua pinter, kalau anak belum mau biasanya diberi masukan, dijak pertimbangan, sowan ke kiai, ayolah. Lama-lama si sampean juga ya memang baik, akhirnya mau. Itu aneh. Terus itu apa? Ini sambil berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama fiha wa khairama jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Kan ada rekaman kan? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama fiha wa khairama jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Itu nanti aja kalau dekat nikah ke rumah saya lagi. Dihafalkan. Kemudian cinta itu murni, cinta itu suci, cinta itu bersih. Cinta tidak ingin melecehkan yang dicintai. Cinta tidak ingin mengotori orang yang dicintai. Cinta tidak ingin memaksa orang yang dicintai. Kalau ada ketertarikan kepada lawan jenis, lalu belum nikah, belum apa, tahu-tahu kepengen boncengan, kepengen nyium, kepengen ngambung, itu namanya bukan cinta, itu error. Dalam bahasa Inggris ada love, itu universal sekali, sangat manusiawi. Ketertarikan yang suci. Suci itu apa? Enggak ada motif-motif apapun yang rendah. Bukan karena dia kaya, bukan karena dia sudah PNS, bukan karena auratnya. Itu. Kalau erotis serta syahwat, nafsu, ketertarikan kepada lawan jenis tanpa mengindahkan syariat, tanpa berpikir panjang apakah yang akan diperbuat itu merugikan yang dicintai apa enggak. Pokoknya tabrak aja sudah. Tabrak dulu urusan belakang. Itu namanya nafsu. Ngerti apa? Nah? Dalam bahasa Inggris, to love, eros, itu maknanya beda. Dalam bahasa Arab, ahabba yuhibbu, yang satunya hawiya yahwa, hawa. Itu yang erotis kan. Jadi beda sekali. Dan cinta itu sekarang ketika istri masih cantik cinta, ketika istri kaya cinta, sampai istri bangkrut pun tetap cinta. Istri terkulai lemas, nggak berdaya, tetap cinta. Istri budi tetap cinta. Karena motivasinya bukan mulusnya kulit, motivasinya bukan harta yang dimiliki istri. Ya tahu-tahu cinta itu ada. Dan itu hadiah kepada pengiran. Paham itu? Nah, biasanya begitu itu akan lebih baik kalau dibimbing agama. Ada keimanan, ada ilmu, ada syariat, ada perasaan cinta. Ia juga cinta sama Bunyai kan? Nabi juga cinta sama Siti Khadijah. Tapi nggak melakukan sesuatu yang melanggar kemanusiaan maupun melanggar syariat. Bisa membedakan. Pokok cinta universal.
ya kan? Just for you to love. Itu cinta suci, nggak dibagi-bagi perjalanan itu. Kalau nikah lagi itu sebetulnya bukan cinta. Yang agak mulia niatnya menolong, kasihan janda-janda itu tak nikahi lagi. Tapi seringkali lagi berkedok kasihan, tapi sebetulnya nafsu. Tapi ojo seudon. Kalau suami sampai kiai nikah lagi monggo mas saya. Suaminya di seudon. Itu ya. Sekali lagi kalau erot nafsu itu biasanya mengarah ke hubungan seks. Cinta pun juga bisa suatu ketika melakukan hubungan seks, tapi tetap didasarkan cinta, ingin menjaga kesucian hubungan, ingin menjaga kesucian istri, tidak ingin menodai istri, tidak ingin menyakiti istri. Suami itu full kepingin memuaskan istri, tidak kepingin merengkuh kenikmatan sendiri. Istrinya karena cinta full ingin membahagiakan suami, sehingga jiwa istri masuk pada suami, dirinya sendiri hilang, gak pikir dirinya. Jiwa suami masuk dalam istri, gak berpikir egois untuk kesenangan dirinya sendiri. Kepuasan saya ketika sudah mampu memuaskan istri. Kepuasan istri katanya ketika saya sudah mampu memuaskan suami. Disitulah terjadi ittihad, manunggaling kaulo Gusti, manunggaling suami istri menjadi satu. Jiwa istri masuk dalam suami, jiwa suami masuk dalam istri. Kalau sudah menyatu seperti itu, kebahagiaannya luar biasa. Dalam tanda petik kenikmatannya luar biasa. Ya, ada lagi. Begitu dah kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matrudan bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجا صالحا وولدا صالحا وحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.